Oke guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di Ethnic Indonesia Channel. Kalau kamu pergi ke Jogja, nggak akan lengkap kalau kamu nggak mengunjungi salah satu situs yang terindah di Indonesia. Kita mengenal Borobudur, salah satu situs yang termegah dan terindah. Tapi ada satu situs yang nggak kalah indahnya, adalah situs yang di belakang saya ini, Candi Prambanan. Ayo kita lihat sama-sama ya. Berarti ini kayak inilah apa? Jatayu-nya. Beda ya? Apa? Jatayu lain. Jatayu ini Garuda ya. Jatayu nanti itu apa? Salah satu nanti yang bantu Rama waktu kehilangan itu juga pewayangan. Ada. Beda lagi. Kemudian yang Brahma kendaraannya angsa. Yang sana angsa. Tapi nggak ada dalamnya. Angsa sama Garudanya kosong. Kosong ya? Dipindah ke museum. Mungkin masih belum tahu ini. Kita nggak tahu. Ya bisa memberi alasan karena kita nggak temukan. Belum temukan sampai sekarang. Di sini memang Siwa yang paling besar karena apa? Karena prasastinya adalah Siwa Gerha. Oke. Artinya rumah untuk dewa Siwa. Makanya Siwa yang paling besar. Berapa Pak tingginya Pak? 47 meter. 47 meter ya? Iya, itu lebih tinggi dari Borobudur ya. Borobudur kelihatan tinggi. Itu yang di atas itu kok kayak stupanya Buddha Pak ya? Betul, kalau di Borobudur namanya stupa. Kalau di Hindu namanya Ratna. Oke, bentuknya sama ya? Bentuknya sama karena Ratna dan stupa hampir sama. Kenapa? Karena Hindu dan Buddha ada kaitannya. Berdampingan ya dulu ya? Ada kaitannya. Kaitannya antara agama Hindu dan Buddha itu karena Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dalam agama Hindu dia mempunyai 10 titisan atau inkarnasi. Tetapi yang sekarang terjadi baru 9. Kemudian titisan yang ke-9 dari Dewa Wisnu itu menjadi Buddha. Jadi agama Buddha itu datangnya dari Hindu. Karena Buddha adalah titisan ke-9 dari Dewa Wisnu. Pemelihara lah. Iya. Memberikan ini ya, jalan penerang ya. Iya. Kemudian makin kurang satu lagi titisan kan ada 10. Sekarang baru 9. Yang ke-10 nanti akan datang, namanya Kalki. Tetapi kalau Kalki datang itu kiamat, akhir dari dunia. Iya, begitu. Udah habis cerita berarti. Iya. Tamat episode. Sekarang yang patung dewa apa? Kendaraannya dewa Siwa. Ayo. Kita lihat patung sapi, Dek. Ayo, lemunan di web. Ada banyak. Oh iya. Ini bagus banget ya. Gila. Loh Pak, ini perekatnya untuk restorasi ini pakai perekat apa ini Pak? Sekarang pakai lem sama semen. Ya. Tapi kalau yang dulu memang nggak pakai apa-apa. Oh dulu memang cuma ditata-tata aja ya? Iya. Makanya kalau ada goncangan atau gempa bumi runtuh kan? Runtuh ya? Iya, kayak di gambar itu tadi. Masuk ke sini. Sini dulu, lemunan di Beb. Nanti kemudian kalian nggak paling besar. Ini kayaknya di pinggir-pinggir ini lebih banyak relief hewan Pak ya kalau di. Iya, kalau ada di relief hewan. Tapi yang paling utama itu pohon yang di tengah. Ya, ini Pak ya. Pohon Kalpataru. Kalpataru ya? Iya. Kalpataru. Wow. Itu sangat indah. Kalpa itu artinya keinginan, taru itu tuh pohon keinginan. Adanya cuma di surga. Karena kalau kita di surga nanti apa yang kita inginkan tercapai ya. Kemudian dilambangkan dengan binatang-binatang, melambangkan semua apa yang di surga itu apa yang kita inginkan tercapai. Semuanya ada. Keindahan lah ya. Keindahan ya. Kalpataru semuanya. Wow, mantap. Ini ada gajah juga belum jadi kayak ini Pak. Iya, belum jadi. Ewi, tinggi sekali Ewi. Itu lemunan dia, Bi. Lemunan dia, Bi. Besar sekali ya, Bi. Sapinya lebih besar daripada di rumah. Lagi. Kita masuk. Ini sapi kendaraannya Dewa Siwa. Ini asli dari abad 9. Jadi umur dari Sebelahnya nih kan. Kami fotoin kamu sekarang. Batu ini sekitar 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun, kan? Iya. Wow. Ya, situ. Gede sekali nih, makanya nggak bisa hilang, Pak.
Yang hilang tanduknya satu. Iya. Ya. Itu baru ya tapi? Baru hilangnya tuh dari dulu? Udah dari dulu. Oke. Ini akibat ini runtuh kan? Oh, ketimpa ya? Iya. Bapak kiri kanan ini Dewa Chandra sama Dewa Surya Pak ya? Iya. Udah tahu kan Chandra apa? Chandra itu bulan ya? Betul. Kalau Surya matahari ya? Iya. Jadi Surya dan Chandra. No climb baby. No climb. Nggak boleh loh, nggak boleh loh, nggak boleh. Ya, nggak boleh baby. Nggak boleh. Dewa Surya di sana naik kereta ditarik 7 ekor kuda. Oke. Perbedaannya 7. Kemudian kalau yang ini 10 kuda. Oke. Ada pakemnya ya? Iya. Ada yang bilang 7 itu lambang hari, ada 7 hari dalam 1 minggu. Oke. Ada yang bilang sana itu awas ada. Ada yang bilang itu lambang pelangi, ada 7 warna. Oke. Jadi memang pakemnya tempatnya di sini, Chandra sama ini. Ditempatkannya di sini. Oke. Ini bagian dari 24 dewa dalam agama Hindu yang disebut Lokapala. Lokapala ya. Dewa matahari, dewa angin, dewa bulan, dewa cinta, dewa uang ada nanti di sini. Mantap. Ya. Pegang dulu. Ya, betul. Bagus sekali Pak, zaman dulu orang buat ya. Beda sama sekarang. Karena Presiden Obama kesini juga heran ya. Iya. Dalam abad 9 bisa buat kayak gini ya, tanpa mesin. Banyak lagi 240. Gimana kemajuan zaman kita zaman dulu? Ya, berarti dulu itu di sini maju, berarti lebih maju. Lebih maju. Kalau punya peradaban kayak gitu berarti kan peradabannya sangat maju. Kita langsung ke Siwa Pak. Langsung ke Siwa. Tapi saya tunjukin ada kayak malaikat. Ya, kiri kanan nih. Kiri kanan itu di sebelah sana itu namanya Kinara dan Kinari. Itu lambang malaikat di surga. Ya. Oke. Itu bagus kan? Yang ini ya. Jadi manusia berbadan burung ya Pak ya? Iya betul. Di bawah pohon kalpataru nih Pak. Betul. Apa ini Pak filosofinya? Sama Kinari itu lambang dewa dan dewi di surga. Malaikat di surga. Kayak di Katolik kalau pakai apa itu angel kan pakai kayak gitu. Oke, jadi ini malaikat lah ya kalau orang bilangnya. Orang di sana. Jadi ini udah masuk istilahnya masuk penggambaran dunia atas ini Pak. Iya. Kalau sana dunia bawah kayak. Iya, di sana dia betul. Bapak lebih tahu itu. Kemudian singa sebagai lambang kekuatan. Makanya raja itu duduk di singgasana dari kata singa dan asana. Biar berwibawa seperti singa. Oke. Cuma singa ini kalau lihat singanya masuk budaya Cina. Iya, tuh kelihatan banget. Iya kan? Cina kilin lah orang bilang. Kenapa bisa gitu Pak? Karena budaya dulu udah masuk itu budaya Cina. Makanya nanti patung Agastya itu mirip dengan kuangkong. Oh iya. Ya, nanti bisa kita lihat ya. Mantap. Kalau di depan ini Pak ada kayak namanya makara. Makara ini apa Pak? Makara ini adalah lidah dari kala. Kala itu buka mulut, kemudian keluar lidahnya dua, kemudian atas bawah ini ya. Kemudian di lidahnya dibuat 3 ya. Itu ada lion, crocodile, and spiritnya. Ini rusak tapi sana kelihatan. Oke, di dalam mulutnya itu spirit ya. Itu sebagai penjaga aja, security lah. Oke. Jadi yang masuk itu suci. Oke. Semua candi biasanya ada kala dan makara. Hindu dan Buddha sama. Sama ya. Oke, kita masuk ke dalam. Di sini masih dipakai upacara nggak Pak sama orang Hindu? Ya, setahun sekali upacara besar. Tahu kan namanya nyepi? Nyepi ya? Tapi bukan nyepinya, karena nyepi kan nggak ada apa-apa. Ya 1 hari sebelum nyepi yang disebut Tawur Agung atau Tawur Kasongo. Oke. Ya, jadi masih aktif dipakai di sini juga. Dipakai, masih dipakai juga. Setan mana? Udah sama sini aja. Bagus sekali ya Bi. Ukirannya ya Bi. Wow. Keren. Ukirannya benar-benar keren banget nih guys. Wow, ini Dewa Siwa.
Bagian sini. Kamu tahu kalau bergema ya? Wah. Ya, terang sekarang ya. Nih, lebih terang. Oke. Ini patung Dewa Siwa. Asli ini dari abad 9 juga. Jadi main itu. Kamu mau main ini ya? Jangan. Iya ya, nggak ada ini, nggak ada ini. Asli. Ya. Kemudian Siwa ini sebagai lingga, ya, sebagai lambang laki-laki. Kemudian di bawahnya ini ada Yoni sebagai lambang perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu lambang kehidupan karena kita ada antara laki-laki dan perempuan. Kalau upacara besar pendeta masuk sini, kemudian menaruh bunga di bawah sini, ini bunga teratai. Ini. Kemudian kalau upacara besar pendeta menaruh air di atas patung. Oke. Patungnya disiram air di atas, kemudian mengalir ke bawah. Bercampur dengan bunga yang di sini, kemudian mengalir ke sini. Ini ada lubangnya. Ada lubang di sini, Pak. Bentar, Dek. Ini. Ya, ini kan kelihatan. Oh iya. Awas, Adek. Iya, oke. Ya, ini ada lubangnya. Kemudian itu baru diambil lagi dari sini. Itulah yang disebut air suci. Air suci, Pak ya. Tirta kalau orang Bali ya. Iya, betul. Nah, Nggak boleh nih buat kemudian banyak orang yang nggak tahu di bawah ini bisa dibuka. Oh, ada ininya ya? Ada kayak sumur yang dalamnya 6 meter ke dalam. Oke. Di dalamnya ada kotak batu. Di dalam kotak batu ditemukan ada emas, perak, uang logam, dan ada juga abu jenazah. Abu jenazahnya raja. Nah, jadi tempat ini fungsinya mungkin ada dua, tempat pemakaman juga tempat sembahyang. Begitu. Karena raja adalah titisan dewa kan. Dan seperti itu. Ya. Kamu lihat ini ya, ya. Ini ada relief nih deh, lihat ya, bagus kan? Ini semuanya reliefnya tentang bunga teratai, itu lambang kesucian, ya, seperti ini. Atasnya lihat. Wow, gila ya. Tuh, lihat tuh, ya kan, tinggi kan? Teratai semua ini, Bi. Ya. Beda-beda lagi. Iya. Teratai semua. Wah, kita termasuk beruntung bisa masuk sini, Pak ya. Zaman Bisa. dulu orang nggak boleh lah, istilahnya nggak sembarang orang boleh masuk sini ya. Besok mungkin 10 tahun ke depan juga kita nggak boleh masuk lagi karena Kayaknya apa? ya. Lama-lama kan kalau diinjek ini lama-lama aus juga Aus kan. juga. Oke. Mantap. Wah, ini buatannya halus banget ya. Iya, itu dewa-dewa Lokapala yang tengah itu jumlahnya ada 24 yang saya ceritakan tadi. Ya, seperti 24 dewa itu yang di tengah ya. Dewa matahari ya. Dewa cinta, dewa laut ya. Ada 24. Yang nggak ada cuma dewa 19. Semuanya Marcel. Udah nggak termasuk. Bapak, dewa yang dimaksud di sini nih orang suci atau memang benar-benar dewa hanya cerita? Sebetulnya kayak peningkatan. Kalau Anda cerita tanya tentang itu secara detail, saya juga sebetulnya nggak bisa jawab karena saya orang Muslim ya. Jadi untuk Hindu mungkin ada cerita lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi. Ya, Oke. Kayak gini-gini nih kan. Kalau ini cerita Ramayana ini. Oh, Ramayana oke. itu cerita cinta Rama dan Sinta. Ini di sini adalah dewa Wisnu. Wisnu ini ada dewa protektor ya, pemelihara. Kemudian ini Garuda yang pojok itu. Garuda Wisnu itu ya. Garuda Wisnu Kencana, makanya di Bali kan Garuda Wisnu Kencana. Ini ada 5 dewa menghadap Wisnu untuk turun ke bumi. Dewa Wisnu nggak bisa turun ke bumi, makanya dia menitis ke Rama. Jadi cerita Ramayana itu Rama dan Sinta. Rama adalah titisan Dewa Wisnu yang nomor 7. Ketujuh ya. Yang nomor 8 jadi Kresna, nomor 9 jadi Buddha. Seperti itu urut-urutannya. Cerita Ramayana diawali di sini. Ini Ayodhya di India. Yang jadi raja Dastarata. Dia mempunyai 3 orang istri. Ya. Istri yang pertama 1 orang anak, namanya Rama. Istri yang kedua 1 orang anak, namanya Bharata. Dan istri yang ketiga 2 anak kembar, namanya Laksmana dan Satrugna. Yang ini ya, kembar ini. Dan waktu raja tua, dia ingin memberikan kerajaan ke Rama. Rama itu anak pertama dari istri yang pertama. Tetapi istri yang kedua menolak, karena dia inginkan anaknya yang jadi raja. Ya. Kemudian Bharata anak yang kedua jadi raja. Kemudian Rama harus dibuang 14 tahun di hutan. Kemudian Rama pergi dengan Sinta. Rama dan Sinta pergi di hutan 14 tahun. Ya. Jadi cerita Ramayana diawali karena raja mempunyai 3 orang istri. Ya. Jadi ini suatu tuntunan yang baik bagi laki-laki. Harus punya 3 istri. 1 istri cukup.
Karena banyak istri banyak masalah. Iya benar. Makanya saya juga punya cuma satu istri ya. Tapi masih juga banyak masalah itu. Pasti ada masalah juga Pak ya. Nanggung Pak. Ayo Pak, kita lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kisah Ramayana itu digambarin cuma satu gini aja atau nanti muter gitu Pak? Muter, ini oh, muter. tadi yang Bapak ceritain itu sebenarnya cerita muter ini ya? Cuma cerita Ramayana itu cerita singkatnya Iya, gini. iya, iya. Kemudian Sinta sama Rama kan dibuang 14 tahun Oke. di hutan. Kemudian Sinta diculik oleh Rahwana. Ada Kemudian Rama Hanoman mencari apa sih? Sinta. Kemudian dalam perjalanan ketemu Hanoman, si Oke. kera putih. Hanoman bantu Rama. Akhirnya Rama ketemu Sinta tapi perang antara Rama sama Rahwana. Rama yang menang. Ya, Rahwana mati, kemudian Sinta kembali ke Rama. Mau pinjam Pak, Oh, pinjam. silakan. Mau pinjam. Oh, itu gitu deh. Bilang pinjam kok itu. Begitu ya. Jadi kisah muter ini ya tadi Bapak ceritain itu Pak ya? Panjang ceritanya. Oh, iya, Kemudian iya. dilanjutkan ke Candi Brahma. Wah, ini kayak pusaka ini nih Pak. Keren, Pak. Senjata ya. Senjata ya, masih Ini ditemuin. di sini yang paling menarik waktu Rama menikah dengan Sinta. Ikut sayembara ya. Harusnya nggak boleh ya Sina ini. Nggak boleh, hati-hati loh ya. Kalau ada security, ada tulisan dilarang climb ya. Oke, ini waktu Rama ikut sayembara. Orang yang bisa nariknya busurnya Janaka itu ayahnya Dewi Sinta, kemudian menikah dengan Sinta. Pada waktu itu yang bisa narik cuma Rama. Oke. Kenapa cuma Kesaktiannya Rama? karena Rama titisan. adalah titisan Dewa Wisnu. Ya, makanya Rama menikah dengan Sinta. Kemudian mereka baru ke hutan 14 tahun ya di sini. Ada Oke. jalannya hutan. Ada monyet, ada sana ya. Yang di atas ini juga sama Pak gitu ya? Atau beda? Itu yang Lokapala tadi, yang Oh, 24 Lokapala dewa. ya, Tapi 24 dewa ini. ada juga Hanoman si kera putih di pojok. Sini ya. Iya. Yang pojok itu Ini kan Hanoman. diceritain sebulan nggak habis Pak. Pernah saya bawa 3 jam itu. Kamu dari Thailand mintanya single ya, Iya. one by one. Nggak apa-apa. 3 jam ada juga. Iya. Tapi ya bagus ya maksudnya. Agastya ini apa sama kayak yang diceritakan Betara Guru itu Pak? Iya, kadang-kadang disebut guru ya, saudara. Betara Guru ya kalau di Jawa ada ini. Di Jawa. Karena Ini ini asli nih Pak ya? asli semua. Ini yang disebut Siwa Mahaguru. Siwa Mahaguru. Siwa oke. sebagai guru, benar. Oke. Karena titisannya Dewa Siwa. Oke. Makanya hampir sama dengan Siwa. Ini ada bunga teratai, pegang air suci, Oke. air amerta, ya. Oke. Tirta amerta, ya, ya betul. Menyentuh di situ biasanya betul. Kemudian bawa juga mala. Mala ya. Mala Tasbih itu ya. kayak Tasbih ya? tasbih. Kalau Muslim, kalau Katolik rosario, ya salah. Loh Pak, apa benar orang bilang kalau apa Agatya ini yang nyebarin agama Hindu Siwa di Indonesia? Betul sekali, makanya letaknya tetap di sebelah, mesti di sebelah selatan. Oke. Karena dia sukses mengembangkan agama Hindu di selatan dari India. Betul. Oke. Bapaknya udah tahu nih. Iya. Makanya tempatnya selalu selatan. Selalu selatan ya. Nah, adabnya itu ya. ada semuanya ada. Trimurti dilambangkan dengan Trisula, Siwa, Wisnu, Brahma, Ya. 3 dalam 1. Ya, kayak Trinity, jenggotnya selalu panjang, Ya. perutnya selalu gendut, makanya orang China bilang kuangkong, karena mirip kuangkong. Wajahnya memang benar Cina, itu lihat ya. Jadi benar-benar ada Oriental ada, ya. Iya. Oriental ya. Ini Sky. Ini Dewa Lokapala yang paling bagus kondisinya yang ini. The best condition Wah, statue. Itu, muka iya. Efeb kelihatan. Kelihatan sekali. Kelihatan muka Ya, Efeb. itu asli loh itu. Waduh, Ya, gila. itu sangat paling bagus itu dari yang lainnya. Wah. Itu ukirannya benar-benar sempurna. Ya. Jarang orang bisa ngukir kayak gitu. Nggak bisa ini zaman sekarang Pak. Parah. Berarti ini dewa apa ini Pak kalau yang di sini? Nah ini namanya Kama, tahu kan Kama? Kama. Kama itu dewa cinta. Oh, Kama Sutra gitu. Tahu ya benar. Oke. Ini masuk semuanya dewa ada Kama ya. hubungannya, iya, semuanya Oke. betul. Kama. Jadi misalnya dewa ini sama ini beda-beda berarti, Beda, Pak, ya? semuanya dewa, ada 24 dewa. Ada Kalau yang ini 24 dewa ya? laut ya. Ini pakai Oke. ini kelihatan banget kalau yang ini. Ini ular, Ha-ha. ya, karena posisi tangannya juga lain. Oh, Ini ular iya. yang sana lotus flowers. Ya, kemudian Oke. posisi tangannya juga beda. Kayak mudra dalam agama. Oke, Buddha, ya. oke. Jadi Awas, ini hati-hati, Dek, oh, ya. Dep. Jadi ini dewa laut, Pak ya? Ya, ini Yang Waruna namanya. Baruna ya? Atau Baruna, Ah, sama ah. ya. Karena panggilnya kadang-kadang Baruna, kadang-kadang Waruna.
Wah. Nah itu waktu mereka di hutan 14 tahun. Ya. Oh ini sama raksasa nih, Wah. Ya. Ini waktu Rama, Sinta di hutan. Kemudian Sinta melihat ada kijang emas. Pernah dengar kan? Ya, kemudian minta kepada Rama untuk menangkapkan kijang emas. Rama, kalau kamu sayang kepada saya, kamu harus tangkap kijang emas itu hidup-hidup. Ya. Dan Rama mencoba menangkap kijang emas hidup-hidup, tapi nggak bisa kan? Karena kijang itu lari, makanya Rama mengambil panah, kemudian dipanah kijang emas itu. Nih, ada panah ini. Panahnya, iya. Mati berubah jadi Marica. Dan Marica berteriak, suaranya kayak Rama. Ya. Sinta tolong bantu saya, makanya Sinta khawatir menunjuk adiknya Laksmana untuk membantu Rama. Sebelum Laksmana pergi, dia membuat lingkaran magic ini lingkarannya untuk melindungi Sinta dari sesuatu yang mengganggu. Tapi Sinta nanti sendiri, kemudian waktu Sinta sendiri datang seorang laki-laki tua pakai tongkat. Sinta kasihan, makanya dia memberikan makan sama minum. Keluar dari lingkaran itu. Keluar dari lingkaran, itulah yang disebut Rahwana atau Dasamuka ya. Seperti itu. Filosofinya apa, Pak? Jadi sejak dulu cerita Ramayana itu bisa ambil ya. Masalah dulu, sekarang dan besok itu cuma ada 3 yang selalu masalah di dunia, yaitu harta, tahta dan wanita.